Oke, kembali lagi di Ijong Podcast. Ya, gak lupa buat gua nyapa kalian semua. Mudah-mudahan sehat-sehat aja yang lagi ngedengerin sambil tiduran di kamar, selonjoran, sambil menikmati seruput kopi. Terus yang lagi di jalan, macet-macetan pulang kantor, sambil menemani perjalanannya menuju pulang ke rumah atau menuju destinasi suatu tempat. Dan yang lagi sama pacar mungkin iseng-iseng dengerin. Thank you banget, gue sangat sangat berterima kasih sekali lagi. Dan gue nggak lupa buat ngabarin ke kalian bahwa Ijong Podcast itu udah hadir di Spotify. Gue udah taruh link description di bawah YouTube ini. Dan kemudian kalau misalnya yang mau langsung nyari bisa langsung di Spotify, tinggal klik kolom searchnya, nanti tinggal tulis Ijong Podcast. Nah, di situ kalian bisa dengerin cerita-cerita. Oke, sebelum masuk ke topik utama, gue bakal cerita sedikit tentang yang terjadi pada keluarga gue ya. Oke, di masa April 2020 di keluarga gue lagi sedikit ada permasalahan, mungkin nggak besar ya. Jadi gini, nenek gue yang sekarang tinggal di tempat saudara gue, dia mulai nggak betah karena mungkin ya dia pingin ketemu anak-anaknya yang lain. Ya masalahnya gue agak bingung sih sebagai cucu di sini, karena kalau gue bilang kan lagi masalahnya ini kan lagi bahaya nih virus, dan yang rentan kena itu orang tua gitu loh, yang udah lumayan berumur di atas 60 tahun yang gue dengar ya. Nah, at least nenek gue kan udah lumayan berumur tuh, ada umurnya sekitar 80 tahunan mah udah lumayan tua kan gitu loh. Nah itu nenek gue masih seneng banget pingin berkunjung ke rumah anak-anaknya, dan yang dipermasalahin di sini adalah bukannya keluarga nggak mau nerima ataupun saudara-saudara gue nggak mau nerima gitu, karena menurut saudara-saudara gue pun ya sangat bahaya kalau dibilang buat yang namanya pergi-pergi tuh keluar lagi virus gini kan ngeri ya, apalagi udah rentan gitu loh umurnya. Makanya kita cuman bisa ngasih tahu ke nenek gue ini dengan cara ya mungkin video call atau ya cerita-cerita aja lewat telepon. Nah tapi kan nenek gue orang zaman dulu bray, nggak bisa digituin gitu loh, maksudnya dia pingin ketemu sama wujud asli anaknya gitu loh. Nah ini yang dibahayain, makanya keluarga gue agak sedikit problem di sini. Jadi antara nyokap sama bokap lagi berpikir nih bagusnya kayak gimana nih keluarga gue nih, apakah menerima kehadiran nenek gue di sini tapi takut kesalahan nanti kalau sakit nanti yang disalahin keluarga gue, atau sama sekali menolak. Kan juga salah dong kalau menolak, ya nggak sih? Karena kan kalau menurut gue lu nolak at least bahayanya lebih besar dong, karena menyangkut kan pasti ada kekecewaan dalam hati nenek gue ini. Dan nggak mungkin kalau misalnya nenek gue ini nggak kecewa, karena ya kali nggak ketemu anaknya terus anaknya bilang jangan ketemu dulu, kan kecewa dong. Siapa sih yang nggak kecewa? Makanya lagi disiasatin caranya. Mungkin beberapa cara udah sempet di ya diskusi sama keluarga gue ya, dengan cara mungkin kita yang berkunjung ke rumah nenek gue itu di saudaranya. Tapi kan permasalahannya kalau kita yang berkunjung kan gak enak, soalnya yang tinggal situ bukan nenek gue doang gitu loh, maksudnya ada banyak banget anak-anaknya, ponakan gue itu di situ kan banyak gitu, nggak cuma nenek gue doang. Takutnya malah gue yang jauh ini membawa penyakit atau virus ke anak-anak itu atau saudara-saudara gue, kan bahaya gitu loh. Makanya lagi dipikirin, tapi itu salah satu jalan utama yang lebih baik buat ya bisa dibilang ketemu nenek gue kali ya. Ya itu sih permasalahan yang lagi ada nih selama COVID-19, lumayan banyak sih kalau gue bilang permasalahan gak henti-henti gitu ya, ibaratnya kayak ngantor, banyak permasalahan gitu. Oke, kali ini gue langsung masuk ke topik utama deh. Topik utama kali ini mengenai apa yang gue lakuin dulu sama sekarang. Gue senang banget traveling ya. Topik utama kita itu mengenai traveling. Kenapa? Karena gue pingin bahas ke kalian semua, gue pingin sharing kemana aja sempat gue pergi, apa aja yang gue lakuin kalau gue lagi sedih, kesel ataupun seneng. Pasti
banyak banget cerita tentang traveling. Oke, stay tune terus di Ijong Podcast. Traveling, menurut gue nggak cuman gue aja yang suka traveling, pasti seseorang di luar sana pun seneng namanya traveling, apalagi menikmati suasana baru, tempat baru, ataupun kalau bisa dibilang kayak mencairkan suasana. Traveling adalah hal yang lumrah buat orang-orang, apalagi zaman milenial kayak gini, pasti semua orang senang traveling. Gua adalah anak yang suka banget berpergian ke suatu tempat, karena menurut gua dari kecil emang seneng jalan-jalan, apalagi emang bokap gua dari dulu pun di saat gua udah lumayan balita, nah gua itu seneng diajak keluar kota, karena based on-nya bokap gua kerjanya memang ya sering dinas ya bisa dibilang, dan gua tuh udah lumayan banyak destinasi yang gua sampai atau destinasi yang gua tuju, kayak misalkan Jogja. Di saat gua masih kecil, gua itu pernah ke Jogja pas balita, dan Palembang, Gorontalo, Balikpapan, karena bokap gue lebih sering dinas ke sana. Itu pun berlanjut sampai kesenangan gue tuh bisa tergambarkan di saat gue udah mulai beranjak SD. Justru kalau bisa dibilang dulu tuh gue lebih milih buat traveling dibandingin sekolah. Karena balik lagi, emang based on-nya adalah udah didoktrin sama orang tua, pergi itu hal yang asik gitu. Nah, gue dulu waktu pas SD lebih seneng buat pergi ke Surabaya, entah mengapa ya, karena meskipun di sana panas tapi asik gitu loh, tempat itu enak, suasananya pun sebenarnya enak gitu ya, nggak terlalu beda jauh sebenarnya kalau yang menurut gue perspektifnya sebanding sama gue gitu loh. Karena Surabaya tuh punya suatu kenangan yang enak kalau buat bersama keluarga kayak gitu. Nah, justru di saat gue udah mulai beranjak dewasa dan mungkin bokap gue pun udah nggak sering pergi-pergi ya, jadi ya udah gue paling pergi sendiri kayak gitu, bahkan sama teman-teman. Nah, inisiatifnya dengan cara apa? Gue ngumpulin uang, gue nabung. Di saat gue SMA, gue ikut yang namanya komunitas motor. Nah, waktu itu di daerah Banten tuh gue pergi ke daerah Sawarna pantai, dan itu tuh menghilangkan semua beban yang gue pikirin, menghilangkan penat gue di sekolah, menghilangkan penat PR yang gue kerjain. Tapi sumpah Bray, lo harus nyobain, yang belum pernah nyobain yang namanya pantai Sawarna, lo harus nyobain sih. Mungkin sekarang udah ramai kali ya, kalau zamannya gue dulu belum terlalu ramai, jadi masih enak lah buat yang namanya lu bisa tiduran di pantai itu gitu. Sekarang mungkin banyak orang jualan kali ya, entah, gue juga udah lama banget nggak pernah kesana. Terus kemudian gue seneng banget kayak touring ke Jogja dari Banten, itu lumayan sih, lebih dari 15 jam ya kalau lu bersama teman-teman yang emang orangnya pengen nyantai. Kalau gue kan emang teman-teman gue orangnya pengen nyantai ya, jadi nyampe nya juga nggak terlalu diburu-buru waktu gitu. Apa sih yang gue habisin biasanya kalau traveling tuh
yang gue habisin adalah nge-refresh atau memutar kembali biar jernih gitu lah istilahnya otak gue ini gitu. Karena kehidupan yang gue alamin selama waktu itu SMA lumayan berat, karena berbagai macam hal yang mungkin itu berbeda sudut pandang ya menurut gua. Kalau orang-orang yang ngelihat itu kayak hal sepele gitu, kalau buat gue itu berat gitu. Karena kayak contoh ya, gue orangnya adalah tipikal pemikir. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Ya karena apapun yang terjadi dalam hidup gue gitu, gue pikirin gitu. Mau apapun gue pikirin, makanya sampai tugas pun seharusnya gue kerjain tapi gue lupa, itu gue pikirin padahal masih bisa hari esoknya gitu. Nah, beban-beban hal seperti itu yang gue hilangkan gitu, gue refresh dengan cara ya mungkin ya dengan gue pergi jalan-jalan. Funnya itu kalau menurut gue, kalau dulu pas zaman gue SD karena bareng keluarga, jadi funnya pas udah nyampe destinasinya. Tapi kalau sama teman-teman funnya pas di jalan ya, apalagi kalau lu touring naik motor tuh funnya tuh bukan pas nyampe destinasi, kebanyakan gitu ya kalau anak-anak touring setahu gue. Karena funnya itu adalah gimana caranya lu di jalan beradaptasi sama orang-orang sekitar yang kita nggak tahu gimana tata keramanya, tapi lu dapet feelingnya gitu loh. Dan jujur ya, dulu nih selama gue dari SMA sampai kuliah gue touring, berarti udah hampir udah lebih dari 2 tahun ya. Yang gue dapet itu adalah satu hal yang sering gue dapetin, sifat teman-teman di saat dia SMA atau di saat dia kuliah berbeda saat dia di jalan. Lu bisa dapetin hal asli, ya hal asli dalam diri dia di jalan tuh seperti apa. Gua selalu berpikir ke arah situ. Dari yang orang-orang berpikir dia terlalu baik, dia terlalu galak, atau dia cuek banget, itu banyak banget terjadi. Ya karena traveling juga mereka bisa mengekspresikan kali ya, sebenarnya ini loh jati diri gue gitu. Makanya kenapa kalau menurut gue nih, kalau misalnya orang-orang yang kerja pengen tahu sifat dia ini kayak gimana ya, sifat si A, sifat si B, sifat si C, lu ajak touring dah. Kalau yang bisa lu ajak touring, lu ajak touring di jalan, lu bakal tahu sifat mereka kayak gimana. Karena yang menurut gue nih, kalau di kuliahan tuh gila orangnya baik banget gitu, belum tentu tuh lu pas traveling di jalan tuh orangnya baik-baik gitu. Belum tentu, bisa aja dia cuek, bisa aja dia ninggalin lu gitu aja karena menurut dia gue sampai tempat destinasi itu karena gue udah capek, atau gue sampai di tempat destinasi itu karena ada yang gue pingin tunggu gitu loh, atau pingin gue foto atau lain-lain, berbagai macam hal. Dan kebalikannya juga ada. Jadi yang selama gue kuliah dia orangnya cuek, gak pernah belajar, gak pernah mikirin tentang kuliahnya, di situ dia pas touring bener-bener mikirin tentang temen-temennya, mikirin cara buat komunitasnya, bisa saling bantu membantu. Contoh kayak gini, ada temen gue, dia tuh di kampus orangnya ya udah begajulan gitu, istilahnya seenaknya dia lah gitu, sesuai keinginannya, pingin apa ya terserah dia gitu, kayak gitu sih. Nah tapi pas udah touring, orangnya bener-bener dia tuh kalau gue bisa bilang ya eh, baik banget, sangat-sangat baik. Dia itu care sama teman-temannya. Contoh kayak waktu itu ada teman gue kehabisan oli kendaraannya, motornya itu, dan gak nyangka dia nyariin, padahal dia nggak tahu daerah situ tapi dia bantu nyariin dan dia dapet. Gila sih, gue sangat-sangat salut akan hal tersebut ya, karena nggak pernah gue ngebayangin ada orang-orang kayak gitu, Bray. Nah waktu itu perjalanan lumayan jauh banget, yang gue sering destinasi ya sama teman-teman waktu SMA, Jogja, bahkan kuliah pun Jogja. Nah refreshing otak di sana, cara gue buat komunikasi sama teman-teman gue juga dan orang-orang baru bahkan di sana. Jadi jangan salah, Bre, kalau lu main ke tempat yang lu belum tahu, belum tentu lu sendirian.
Karena banyak juga yang orang-orang kaya lu yang dia tuh nggak tahu apa-apa ya pingin traveling gitu, dan lu bisa matching gitu pemikiran lu pingin kayak gimana sesuai sama dia gitu pemikirannya. Makanya terkadang gue suka dapat hal-hal itu sih gitu loh, jadi bertukar pikiran. Nah waktu itu Jogja, waktu SMA pun gue ikut komunitas motor trail. Nah itu gue jalan-jalan ke Jogja dan ketemu sama orang baru di Jogja, komunitas motor trail juga, dan ramah, baik, dan ada yang satu pemikiran sama gue, kayak gue pengen ketemu lo semua yang dari Bandung ya buat refreshing otak gue karena gue sih kerja, katanya. Kalau dia kan kerja ya, kalau gue kuliah. Sama gue bilang juga, gue juga sama kok, karena pusing karena kuliah, jadi gue pengen refreshing gitu. Dan di sana tuh berbagai macam hal yang lu nggak akan nyangka bisa terjadi, kayak lu bisa melihat bahwa ada loh tempat yang menurut orang itu biasa aja di situ, kayak warteg, tapi di saat lu kebersamaannya itu beda banget rasanya, apalagi sama teman-teman deket ya, itu wah beda banget. Balik lagi itu karena apa? Karena traveling. Gue mengambil sikap tersebut ya, punya teman-teman banyak bukan karena dalam komunitas tersebut, karena juga gue memikirkan traveling, karena destinasi tempat tuh menurut gue enak. Kalau ditanya lebih suka gunung apa pantai, sebenarnya suka kedua-duanya, tapi gue lebih seneng ke pantai karena lebih luas dan lebih aman sedikit. Kenapa bisa gue bilang aman? Karena gue tipikal orang yang agak cenderung takut ketinggian, tapi gue punya motor trail. What the fuck gitu. Tapi ya gue takut ketinggian, makanya karena itu gue lebih memilih buat ke pantai. Gue lebih banyak waktu zaman gue pas kuliah kuliah SMA sedikit sih kuliah, itu gue lebih sering ke pantai. Contoh kayak yang di Garut, pantai Garut gue pernah, terus bahkan pun sampai Bali pun gue pernah gitu loh, touring sampai sana. Pacitan, jalan-jalan daerah sana juga banyak pantai juga pernah gitu loh. Tapi anyway pun uh, banyak hal yang belum sempat gue singgahin sampai gue udah sibuk kerja gitu ya. Karena menurut gue uh, salah satu hal yang sangat amat gue mencoba untuk traveling kembali tapi nggak bisa, itu karena kesibukan gue di pekerjaan. Ya jujur pingin gue sebenarnya traveling tuh kayak jalan-jalan ke tempat yang menurut gue belum tentu seru buat orang lain, tapi menurut gue itu seru. Nah itu gue orangnya, jadi pas saat kerja ini agak kehilangan dan kecewa sih. Kenapa ya gue nggak bisa ke tempat itu, kenapa ya gue selalu tertinggal sama teman-teman gue yang lagi asik-asik. Nah dulu kuliah selain ke pantai pun gue mungkin gue anggap ya jalan-jalan sama temen di malam hari itu traveling gitu. Meskipun menurut gue itu jalan-jalan di kota aja, tapi udah menurut gue traveling karena menghilangkan beban banget sih Bray. Apalagi pas skripsi, gue gila dulu S1 tuh gue bener-bener berpikir ya, gue harus menghilangin beban ini gitu, gila, entah dengan cara apapun gitu. Dan akhirnya pas di skripsi pun gue ngilanginnya dengan cara setiap pagi gue San Mori ke arah Soreang buat cuman makan di satu tempat ya kayak warteg, tapi warteg itu di atas bukit Bray. Itu keren banget sih, tapi bukitnya pun landai jadi enak gitu, nggak terlalu takut gue buat ngeliatnya juga. Itu gue belusukan lah, istilah anak motor namanya belusukan. Jadi jalan-jalan yang nggak tentu kemana arahnya tapi dapat poin ya gitu, traveling itu gue. Dan malah jadi ngebangun komunitas, kelas gue punya komunitas buat traveling gitu loh. Dan sama mereka suka namanya buat touring, jadi ngepas lah sama gue gitu loh, cocok lah kalau dibilang kan. Nah itu yang paling gue di sana adalah suasananya, makanannya pun juga lumayan ya,
menurut gua lumayan enak juga, dan orangnya yang jualnya juga ramah. Jadi view-nya tuh kalau lu mau tahu ya, jadi kayak lu parkir motor lu di pinggir, di daerah perbukitan gitu, lu agak sedikit naik jalan kaki, lu makan. Nah, lu makan di meja panjang gitu, tapi itu ngarahnya langsung ke lapangan luas gitu, lapangan Bukit Landa yang masih dulu ya orang berkebun teh. Ya karena menurut gua kenapa bisa dibilang mereka berkebun teh, karena di situ masih banyak bukit yang masih hijau banget gitu loh. Menurut gua ya itu ya, karena gua lihat masih banyak orang yang kayak nyabut-nyabutin daun, ditaruh dalam sebuah bak kayu gitu di belakangnya yang dipanggul. Itu keren sih, sumpah. Dan itu gue selama di daerah rumah gue yang sekarang Banten, karena udah hiruk pikuk perkotaan besar, gedung-gedung tinggi, susah buat nyari kayak gitu, sumpah. Makanya gue kenapa senang banget, karena suka menjadi kenangan tersendiri menurut gue buat jalan-jalan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya jalan tuh kadang-kadang, dulu gue sering jalan nggak hanya sama teman gitu, bahkan sama orang yang nggak dikenal gitu, dalam satu komunitas yang dulu tuh ada komunitas besar gitu di motor trail gue, dan gue gak kenalnya, ya udah ajak aja. Dan itu asik banget sih menurut gue, karena kita saling bisa bertukar pikiran ya, tentang traveling. Lu pernah kemana aja traveling gitu. Dan anyway pun dulu pas skripsi gue pun, karena memang udah mumet kali ya kuliah, terus mikirin buku mulu, mikirin jurnal mulu, itu gue sendirian, gue sendirian jalan. Waktu itu nyempetin ke Bali ya gitu, dan sendirian, benar-benar sendirian, dan itu momen itu enak banget. Dan gue juga sampai nggak kepikiran gitu traveling ke sana sendirian, karena gue besoknya belum pernah traveling ke sana sendirian. Nah, waktu pun sekalian sama gue bilang magang kali ya, kerja juga di sana, jadi skripsi magang dijadiin satu di situ. Di Bali gue nggak tahu siapa-siapa, ya udah tinggal di mana aja cari tempat yang enak gitu. Nah, justru itu traveling yang gue seneng tuh kayak gitu, lu nggak tahu tempat, lu cari tempat, lu berusaha, lu dapetin tempat itu, terus lu nikmatin gitu loh. Bukannya lu ngedumel, lu di situ kan terkadang suka ada kayak, anjir tempatnya nggak sesuai ya sama keinginan gue, komen kayak gitu. Kalau gue lebih mensyukuri kayak enak ya gitu loh, kayak gue gak nyangka lu ada tempat kayak gini gitu loh. Dan menurut gue itu hal yang jarang loh orang orang temuin gitu, karena 1 banding 5 orang kali ya yang bisa kayak gitu menurut gue loh, persepsi gue. Karena biasanya untuk zaman sekarang orang traveling tuh pasti udah tempatnya udah dituju, udah tahu mau makan di mana, udah tahu mau kemana aja, bahkan udah bisa dijabarin gitu, besok kita kesini, besok kita makan ini, besok ketemu ini, besok ketemu orang ini. Ya, gue nggak suka sih kalau kayak gitu. Kalau gue lebih enak belusukan gitu, gue hari ini mau kemana ya, kemana aja deh, yang penting dapat tempatnya. Itu yang gue pikirin, karena tempat baru adalah suasana baru, refresh otak baru itu gue. Terus gue juga waktu itu traveling ke daerah Magelang. Magelang gue juga pernah, Wonosobo juga pernah. Cuman yang belum gue tuju adalah daerah Sulawesi, kesana kali ya, karena dulu biasanya kalau Sulawesi kan sama bokap sama nyokap. Nah itu belum gue sempat tuju sih, karena pingin sih gue kesana, daerah sana tuh, karena banyak banget yang pengen gue datengin, kayak ya kota besar aja deh nggak apa-apa deh, Makassar gitu, karena gue juga pengen tahu orang-orang sana kayak gimana sih gitu. Nah itu yang pengen gue tuju, pengen ngobrol sama mereka juga, pengen berbagi cerita gitu loh, gimana di sana, asik gak gitu loh, apa aja yang lo dapet di kota lo sendiri kayak gitu loh, temu teman-teman baru. Nah terus kemudian gue adalah tipikal orang kalau travelingnya, gue nggak terlalu banyak bawa bawaan gitu loh. Maksudnya dalam arti adalah oke, baju bawa gitu, tapi nggak kayak pernak pernik yang lu harus bawa parfum, lu harus bawa pomade, lu harus bawa sisir, lu harus bawa sabun, lu harus bawa mungkin sampo. Enggak, yang terpenting adalah sikat gigi. Gue tipikal sikat gigi, handuk, udah. Karena
pikir ya, air pasti ada gitu. Kenapa bisa gue bilang air pasti ada? Karena gue emang orang tipikal yang udah uh, packing dari awal. Kayak waktu itu sempat ke daerah Magelang apa Wonosobo gitu, gue lupa. Nah itu gue nggak tahu tempat mandi di mana, tapi gue udah packing bawa air putih itu. Ya nggak apa-apa, gue pakai aja buat mandi daripada nggak mandi. Gue buat mandi, buat gosok gigi, udah. Gue orangnya kayak gitu. Gue nggak terlalu suka yang ribet-ribet sih, bro. Dan gue adalah tipikal orang yang kalau lo mau tahu, kalau traveling nggak pernah bawa duit banyak, seadanya. Karena emang dari awal adalah gue udah memanage, gue nggak akan ngeluarin duit banyak gitu loh. Traveling itu gue cuman buat nikmatin suasana, buat ngejernihin mata, refreshing otak. Jadi nggak pernah gue berpikir buat kayak, oh gue harus bawa ini, atau oh gue harus bawa duit banyak nih lumayan, takutnya ada beli apa. Nah enggak, cuman bawa duit itu yang gue pakai adalah kalau misalkan urgent. Contoh kayak misalnya mobil gue kenapa-napa, waktu itu bawa touring, atau motor gue kenapa-napa bawa touring kayak gitu. Dan gue juga senang yang namanya ikut acara trail. Nah kalau acara trail ini beda lagi sama traveling ya, karena di sini lu diajak buat ngasah keterampilan sih bawa kendaraan lu, tapi di ujung-ujungnya adalah lu bakal dapat nikmatnya tentang pemandangan yang lu dapat saat berkendara naik motor itu. Karena kan kalau naik motor trail itu harus naik ke gunung ya, sementara gue ngeri naik ke gunung tuh, gue paling ngeri gitu. Cuman nanti ya bakal dapet gitu loh tempat enaknya gitu. Kayak di Bandung hampir semua sih, kalau zaman gue dulu ya di Bandung tuh gue udah ke Gunung Puntang, terus gue juga dulu sempet ke Tebing Keraton kayak gitu ya. Zaman dulu kan hits ya, sebelum hits gue udah datang duluan gitu. Bukit Bintang kayak gitu, gue suka naik motor ke tempat tinggi cuman buat ngeliat suasananya. Dan itu biasanya gue pergi malam, jujur pergi malam, karena kalau pagi waktu dulu Bandung udah macet. Mungkin sekarang tambah parah kali ya, karena dulu aja udah macet banget gitu loh. Nah terus kemudian juga kalau ke sana tuh gue terkadang biasanya sama temen, kalau misalnya malam-malam, bukan karena gue takut, karena gue pingin ngerasain itu bareng sama teman-teman gitu, berbagi cerita apa yang lu rasain ini di sini. Kalau gue ngerasainnya kayak gini gitu, refresh otak, ketawa-tawa, mikirin gimana kita pulangnya mau jam berapa, itu juga gue pikirin. Gue juga gak nyangka sih ambil pikiran gitu, tapi serunya adalah lu gak akan nyangka gitu, kayak lu bakal nyampe di tempat yang asik gitu loh. Dan gue adalah tipikal orang yang bakal sering mengulang tempat traveling. Kenapa? Karena adalah tipikal orang yang gak bosen mengenai traveling. Itu gue. Jadi contoh misalkan ya, gue suka ke Lembang malam-malam, ya gue bakal lakuin terus ke Lembang gitu loh. Karena di satu hal tempatnya deket, dan yang kedua adalah gue adalah orang yang tipikalnya nggak bosen, senang aja gitu traveling, daripada gue diem suntuk di kosan atau suntuk di kampung gue di rumah di Bandung tuh. Makanya gue sering ke Lembang gitu loh, jalan-jalan di Lembang, minum susu murni gitu loh, atau mungkin makan ketan bakar. Wah itu nikmatnya luar biasa sih, nggak akan bisa lu beli, jujur ya, lo nggak akan bisa beli dengan uang yang mahal. Malah lo beli itu dengan uang yang murah dan lo udah dapat kesenangannya. ehm, Dulu pas awal-awal yang gue tahu traveling ya, yang pas zaman-zamannya gue kuliah nih, gue traveling yang gue anggap deket kayak Lembang, sama sekali gue agak susah naklukin dinginnya. Sumpah gue masih susah ya. Terus uh, gue udah sering banget buat pakai baju tebal, itu tetap aja dinginnya tuh. Bah, itu tuh kayak gimana ya, lo nggak akan bisa ngebayangin itu nggak akan sedingin itu gitu. Apalagi kalau nih ya, gue kalau touring ya sama teman-teman, kalau malam tuh mau pulang menjelang pagi, biasanya gue dari Lembang tuh sekitar jam 3 jam 4. Nah itu gue bener-bener kayak gue nggak boleh kehilangan teman-teman gue, karena semakin lu jauh dari teman itu pikiran lu semakin dingin dan lu beku gitu loh. Makanya gue kayak gue harus deket teman-teman gue. Mungkin kalau orang-orang Lembang sana karena dia udah biasa dingin, mungkin biasa kali ya jalan sendiri gitu loh, ngalur ngidul kemana-mana. Dan gue nggak bisa, gue terus ngikut temen gue gitu, karena gue takut kedinginan gitu. Makanya gue selalu ngegas kencang biar gue mepet teman gue terus. Nah itu terkadang pun gue juga suka
ketinggalan dan itu setengah mati gue ngejarnya, baca bismillah 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 semoga ketemu. Karena ya pertama hal ya menurut gue, ya gue takut dingin karena kalau gue dingin ketinggalan bahaya buat gue, makanya gue selalu mepet. Dan di Lembang tuh hal yang paling sering gue lakuin buat traveling gitu loh, selain kayak misalnya ke Magelang, Wonosobo kayak gitu, ke eh, Pantai Garut kayak ke sana, itu mungkin menurut gue nggak terlalu sering ya, karena kan itu destinasi jauh. Bukannya karena juga gue nggak ada uang gitu loh, meskipun gue nggak ada uang tapi gue masih bisa gitu jalan-jalan. Ini karena mungkin karena kepadatan gue kuliah juga, tapi gue tetap sempetin buat yang namanya traveling gitu. Dan anggapan gue ya, traveling tuh nggak harus lu berpikir lu di satu tempat yang emang lu udah cari. Nah kalau gue nggak, gue adalah tipikal orang yang gue bakal ke tempat manapun yang bisa gue gapai aja di saat itu gitu. Contoh misalnya kayak gue dari Bandung, suntuk nih gitu loh, mungkin habis pulang kuliah apa, gue paling main gitu loh, kadang nggak tahu kemana, bawa tuh motor, bawa tuh mobil, daerah Lembang atau daerah Subang ke sana lagi, atau bahkan ke puncak makan sate ya kayak gitu, atau ke Purwakarta kayak gitu loh. Ya macam-macam yang sesuai hati gue senang aja gitu loh, belusukan itu loh. Makanya gue kadang-kadang suka traveling. Dan kalau misalnya agak jauh jaraknya lumayan banyak temen, nggak cuma 2 orang bahkan lebih. Dan kadang-kadang gue suka selfie atau apa, atau foto suasana di sana nantinya, dan itu ada yang komen gitu, wah anjir lu gak ngajak-ngajak gue lu. Nah itu komen yang gak enak gitu, gak enak ke gue nya, karena duh gimana ya Bray, gue lupa ngabarin lu karena emang gue tuh buru-buru kesana sama teman-teman gue. Ada rasa perasaan gak enak pasti ada, apalagi bawa temen. Nah ada lagi perasaan yang kesel gitu, lu udah ngajakin dia nih, ada banyak banget teman-teman yang kayak gini tuh banyak kalau di gua traveling ya. Lu udah ngajakin jauh-jauh hari, lu udah ngajakin ke satu destinasi gitu yang emang dia udah dari awal tuh mikir, gue udah kesana aja ya biar asik gitu, ya udah kita ikutin. Udah gua kasih tahu bawa apa aja, apa yang harus di packing, karena kan dia baru beberapa kali kesana dan udah lupa kata mereka tuh suasana di sana. Giliran hari hanya nggak jadi, wah anjir itu kesel banget gua. Banyak banget yang kayak gitu, makanya gua sekarang agak pilih temen yang mau traveling. Gak tau kenapa, ketraumaan itu ada Bray, sumpah gue aduh males gitu kalau udah trauma. Kayak anjir, coba dong lu hargai nih temen lu yang udah coba buat nyiapin gitu loh acara traveling. Karena susah Bray nyari traveling, lu kira kayak nyari makan gitu loh, maksudnya nyari makan dalam arti ya lu udah ada uang lu cari makan gitu. Ini kan traveling gitu ya, apalagi kita nggak tahu lu kayak gimana orangnya gitu loh, jadi kan kita harus nentuin ya kayak gimana gitu loh tempatnya. Nah makanya gue kadang-kadang suka kesel orang-orang kayak gitu, tapi ya mau gimana ya, sifat orang kan nggak bisa dirubah Bray. Makanya ya udah, kalau mereka nggak mau traveling ya udahlah, itu beban di hati lagi. Paling teman-teman gue yang ikut traveling komen akhirnya kan, lu gimana sih, tau gitu jangan ngajak dia, jadi telat kan kita, gue lagi yang kena. Nah itu makanya gue kadang-kadang suka milih. Kadang ada yang tersinggung gara-gara gue pilih, dan gue kasih tahu pelan-pelan kenapa gue milih. Gue takut trauma, gue takut balik lagi. Banyak banget orang-orang kayak gitu bilangnya hayo hayo, udah komen sana sini pengen traveling, tapi pas mau travelingnya nggak jadi. Itu yang gue males. Makanya gue kadang-kadang ngasih tahu tuh teman-teman deket gitu loh. Waktu itu pernah ke tempat deket deh, ada deh, ke Bukit Bintang. Itu tuh di grupnya gue, komunitas gue yang di kampus, gue udah ngomong malam ini setelah pulang, dari manapun lu berada, entah lu pacaran atau entah lu dari kampus gitu, malam ini kita bakal jalan ya ke Bukit Bintang. Nah itu pada keluar-keluar, oh ya hayo hayo ayo yuk jalan yuk, bawa apa nih. Udah gue bilang bawa bensin aja yang cukup, karena lumayan jauh jaraknya, ntar juga pulangnya nggak terlalu lama kok, paling jam 3 pagi. Ya udah ketawa, cuman udah pada hayo hayo gitu. Tapi sialan ya, bangsatnya tuh pas, lu tahu pas udah ngumpul di satu titik poin gitu, waktu itu ngumpulnya itu di tempat pom bensin deket kampus gue hitung yang datang cuma 3 orang, yang ngejawab chatnya itu ada 15 orang.
what the fuck, kemana sisanya gitu. Pas gue tanya ke teman-teman, ada yang bilang nggak boleh sama pacarnya, ada yang bilang udah ketiduran, ada yang bilang lagi gaming, ada yang bilang gue udah ngetop kamarnya. Terus pas gue buka lagi sama pacar ya, what the fuck. Lu tau gitu gak usah janji Bray, sumpah itu nyakitin hati. Apalagi kan, maaf kata Bray, ini gue bawa orang-orang yang ikut gue yang touring ini jomblo semua, jadi kan kasihan gitu loh. Aduh, ada-ada aja gitu. Gue aja, ya gue bisa mungkin relain waktu dulu tuh buat ya orang yang terdahulu, buat keluarga gue gitu loh. Gue pengen tempat sendiri gitu, karena gue udah mumet gitu. Terkadang ada hal ya, kalau gue nih, beban di gue adalah ada hal yang gue nggak bisa mecahin pikiran gue itu dengan cara gue ngobrol sama orang terdahulu atau sama keluarga. Karena yang bisa mecahin adalah gue traveling, gue ke suatu tempat, gue nenangin diri gue bersama teman-teman. Bukan berarti gue juga cerita sama mereka, enggak, gue buat tempatnya itu aja. Gue pingin lihat gitu, semesta yang luas ini bisa ngebantu kita buat ngilangin beban pikiran. Dan that's point itu true, kebenarannya di situ. Itu correct banget, itu asik kata orang-orang Jaksel, correct kan, benar kan sih, kayak gitu sih. Makanya kenapa gue terkadang suka agak kesel ya sama ya pasangan yang kayak, pasangan itu nggak boleh ngebiarin dia gitu buat touring atau apa gitu. Aduh, udahlah, udah cukup lah yang namanya lu bucin-bucin kayak gitu. Kasian lah pacar lu gitu loh, maksudnya dia juga pingin waktu mungkin ya buat sendiri. Ya jangan lu tahan-tahan lah gitu loh. Maksud gue, biarkanlah dia berekspresi. Ya bukan gue berpikir lu harus ngejauhin pasangan gitu, ya enggak sih, ya enggak gitu juga. Kasih pengertian aja gitu. Biasanya kan yang ikut, biasanya kebanyakan cowok nih ya. Kalau di gue tuh biasanya gue kasih tahu, kasih pengertian lah, masa lu jadi cowok nggak tangguh gitu loh. Mungkin kalau buat cewek, teman-teman gue ada juga yang cewek yang ikut juga naik motor gitu traveling, ya kasih tahu aja gitu ke pacar lo, nggak akan macem-macem dan lain-lain. Bahkan kalau memang seharusnya lu di sana video call di tempat nanti destinasi itu, ya video call aja biar percaya gitu pacar lu. Makanya gue agak kesel kalau sama orang-orang yang terlalu ngekang, kasihan. Apalagi yang orangnya udah hobi traveling dan lu kekang, Bray. Kasihan, pasangan lu kekang saat traveling itu nggak enak gitu. Dia mungkin pingin refreshing, pingin sendiri, tapi lu tahan, jangan gitu. Gue sih berharap ya buat kalian mengerti lah, buat orang-orang yang suka traveling tuh bukan mereka cari orang lain, mereka pingin namanya refreshing otak. Buat siapa ya? Buat kalian semua juga, buat pasangan itu juga, buat ya menjalin hubungan lebih baik, bahkan buat ke keluarga juga. Buat yang dengerin nih, misalkan orang tua sekalian, ya kalau bisa ya biarkanlah gitu, doain aja, mudah-mudahan baik-baik aja di jalan. Karena mungkin mereka refreshing itu ya karena otak mereka udah pusing gitu, pikiran mereka udah bebannya sangat besar, makanya kenapa mereka izin sama orang tua buat traveling. Ya pasti kita juga sebagai temannya dekatnya pasti ngejaga lah, jangan sampai di antara teman-teman kita gugur gitu, astagfirullah, janganlah. Kan kita sana buat senang-senang, safety first perjalanan tuh, yang utama kan itu keamanan, keselamatan. Jadi ya insya Allah nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Makanya gue kadang-kadang suka ada teman yang beberapa orang tua yang nggak boleh, gue terangin alhamdulillahnya boleh. Itu sih enaknya, dan orang tua yang mau ngerti. Nah, traveling itu banyak banget yang cerita ke gue. Gue senang traveling ya karena gue cari orang baru. Nah, ada yang salah di sini, lu traveling buat cari orang baru. Ada tuh beberapa teman gue kayak gini, waduh, jangan Bray, jangan ikutin ya, ini bahaya banget sih. Soalnya sekali lu udah berpikir kayak gitu, bahaya di sana ya. Ada tuh teman gue yang cari orang baru di sana, kepincut orang baru, nggak mau balik, sumpah. Dan akhirnya kita datangin orang ya, orang pintar lah istilahnya ya, buat ngobrol sama teman gue ini, didoain, akhirnya terlupa akan orang itu. Jadi akhirnya kita bisa balik lagi ke daerah Bandung itu buat ke kampus. Itu agak sedikit creepy, makanya
hati-hatilah kalau buat menginjakan destinasi di tempat yang kita nggak tahu gitu. Jangan udah berniat yang macam-macam. Bahayanya juga bahaya. Apaan sih? Bahayanya juga besar gitu maksud gue. Makanya hati-hati aja gitu. Makanya gue juga selalu, yang gue tekanin ke teman-teman gue adalah, kalau lu pergi ke suatu destinasi, bersikaplah baik, sopan, karena dengan hal itu juga lu bakal aman, nyaman, happy gitu sih. Jadi kalau menurut gue, traveling itu banyak hal yang harus dipikirin kalau orang yang belum terbiasa dengan traveling. Kalau gue emang udah biasa traveling, gue jalan-jalan, jadi gue udah tahu apa yang harus gue lakuin. Bukan sombong, tapi udah mengerti caranya harus seperti apa. Ya, menurut gue adalah hal yang bisa gue ungkapin di sini adalah, sarannya adalah, kalau lu yang lagi pusing, cobalah cara satunya lo traveling. Jujur menurut gue, perspektif gue, bisa bikin refresh otak lu, dan pas lu kembali lagi ke suasana semula, kembali lagi ke aktivitas biasa lagi, bikin lu lebih mumet lu hilang, mood lu jadi lebih bersemangat lah, mood buster banget tuh traveling menurut gua. Dan buat lu yang nggak biasa buat traveling dan lu dikekang, coba aja belajar dulu apa yang harus dilakukan saat traveling, karena macem-macem sih orang traveling tuh. Nggak hanya harus tempat jauh kok, tempat dekat bisa lu anggap traveling kayak gua. Yang penting kalau gua ini perspektifnya adalah, ya, buat ngilangin beban pikiran gitu sih. Jadi lu bisa ambil yang baik-baik ini dari cerita gue ini traveling. Banyak tempat yang gue terkadang datengin bersama keluarga, sama teman, atau bahkan yang gue sendiri pengen datengin belum sempat gue datengin karena kesibukan. Jadi menurut gue adalah, gue nggak mau ngelupain tentang traveling ini, dan mungkin suatu saat gue bakal traveling lagi gitu. Mudah-mudahan juga lu bisa ambil yang baiknya, yang buruknya buang aja. Itu sih dari gue. Oke, sekian dulu dari Ijong Podcast. Thank you banget yang udah mau ngedengerin. Dan kalau lu seneng, lu boleh klik like, terus kemudian subscribe. Kalau lu nggak seneng, boleh lu dislike. Dan kalau lu mau dengerin di Spotify, lu tulis di kolom search-nya Ijong Podcast. Terus lu kalau seneng banget, lu bisa follow atau lu share linknya ke teman-teman Twitter atau teman-teman IG lu, lu DM kalau lu seneng. Yap, itu aja dari gua. See you next time dan selalu hati-hati. And bye-bye.